Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Rukon, NIM 2022 11077. Saya akan presentasikan tugas kedua dari sistem kontrol fusi yang berjudul fusifikasi dan defusifikasi. Selanjutnya, logika fusi adalah cara menangani ketidakpastian dalam sistem. Fusifikasi mengubah input tegas menjadi himpunan fusi. Sedangkan defusifikasi mengubah output fusi menjadi nilai tegas. Mari kita pelajari lebih lanjut. Definisi fusifikasi dan defusifikasi yaitu pada fusifikasi mengubah input kris menjadi himpunan fusi. Contohnya himpunan fusi itu derajat keanggotaan. Contoh kayak 25 derajat Celcius menjadi dingin, normal lalu panas. Sedangkan defusifikasi itu mengubah output fusi menjadi nilai kris, menghasilkan aksi kontrol nyata. Contohnya itu sedikit panas menjadikan diturunkannya 1 derajat Celcius. Proses fusifikasi dan fungsi keanggotaan. Yang pertama itu ada variabel input, yaitu identifikasi variabel input yang memiliki nilai tegas kris yang akan difusifikasi. Lalu yang kedua, himpunan fusi, definisi himpunan fusi yang relevan untuk setiap variabel input. Yang ketiga, fungsi keanggotaan, tetapkan fungsi keanggotaan yang sesuai untuk setiap himpunan fusi. Yang keempat itu derajat keanggotaan, hitung derajat keanggotaan setiap nilai input dalam himpunan fusi yang sesuai. Contoh fusifikasi pada kontrol kipas angin. Ketika dingin, dia itu triangular, berarti 5 derajat. Start dari dingin itu 15 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, hingga 25 derajat Celcius. Lalu untuk normal, itu tuh 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk panas, itu tuh 25 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, sampai 35 derajat Celcius. Jika suhu ruangan 27 derajat Celcius, hitung derajat keanggotaan dalam himpunan normal dan panas. Lalu proses defusifikasi, itu terdapat metode dan contohnya. Metodenya itu menggunakan centroid, yaitu pusat gravitasi. Yang kedua itu mean of maksimum, rata-rata nilai maksimum. Lalu yang ketiga itu bisektor, membagi area menjadi 2. Contoh soal, sebuah perusahaan ingin menentukan jumlah produksi barang berdasarkan permintaan dan persediaan. Aturan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika permintaan sedikit dan persediaan banyak, maka produksi sedikit. Yang kedua, jika permintaan sedang dan persediaan sedang, maka produksi sedang. Yang ketiga itu jika permintaan banyak dan persediaan sedikit, maka produksi banyak. Diketahui permintaan itu 400 unit dengan fungsi keanggotaan sedikit sama dengan 0,3, sedang 0,6, dan banyak itu 0,1. Lalu ada persediaan 300 unit dengan fungsi keanggotaan sedikit sama dengan 0,4, sedang 0,5, banyak 0,1. Output produksi dalam unit yaitu sedikit 200 unit, sedang 500 unit, banyak itu 800 unit. Menggunakan metode centroid yaitu COG, kita hitung nilai kris dari produksi ini. Langkah penyelesaiannya itu tentukan derajat keanggotaan aturan fusi. Aturan yang pertama itu min 0,3, 0,5 sama dengan 0,3 produksi sedikit 200. Lalu aturan kedua itu min 0,6, 0,5 sama dengan 0,5 produksi sedang 500. Dan aturan ketiga itu min 0,1, 0,4 sama dengan 0,1 produksi banyak 400. Dimana rumusnya ini ada di layar. Z sama dengan 0,3 kali 200 tambah 0,5 kali 500 tambah 0,1 kali 800 per 0,3 tambah 0,5 tambah 0,1. Z sama dengan 60 tambah 250 tambah 80 per 0,9. Sehingga didapatkan hasil Z 390,0,9 dan menghasilkan nilai 433,33. Maka didapatkan hasil defusifikasi menunjukkan bahwa produksi optimal yang harus dilakukan adalah 433 unit. Kesimpulan yang dapat, fusifikasi dan defusifikasi adalah 2 proses penting dalam sistem logika fusi yang berperan dalam menangani ketidakpastian dan pengambilan keputusan. Fusifikasi merupakan proses pengubah data yang tegas, kris, menjadi bentuk fusi dengan menggunakan fungsi keanggotaan sehingga sistem dapat menangani informasi yang tidak pasti atau samar secara fleksibel. Sementara itu, defusifikasi adalah proses kebalikan dari fusifikasi, yaitu mengubah output fusi menjadi nilai tegas kris agar dapat digunakan dalam keputusan nyata. Dengan adanya kedua proses ini, sistem fusi dapat meniru cara berpikir manusia dalam menangani ketidakpastian sehingga banyak dan berbagai bidang seperti pengendalian sistem, kecerdasan buatan, dan optimasi keputusan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.